Orang yang berbicara negatif pada orang lain ya akan kena negatifnya. Ini untungnya kita kalau kita mau berbicara hal yang positif. Untungnya kita kalau kita mau membiasakan diri bicara yang positif, berpikir yang positif, bertindak yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. QLM sudah mengudara yang ke-337. Luar biasa mitra, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang senang sekali dan senantiasa mengikuti QLM, program Quality Life Management. Sampai saat ini sudah 337 tema yang sudah kita sharekan, kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ke depan kita adalah orang-orang yang berkualitas tinggi. Dan pada hari ini temanya adalah jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa tema ini kita angkat? Ternyata tidak sedikit dari kita yang selalu saja senantiasa membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal kita ini berbeda dalam segala halnya. Sudut pandang kita berbeda, berpikir kita berbeda, tindakan-tindakan kita pun berbeda. Jadi satu sama lainnya itu unik, tidak sama. Oleh karena itu nanti ada tips bagaimana kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun sebaliknya kita akan fokus terhadap diri kita sehingga bandingannya adalah diri kita sendiri. Sejauh manakah kita maju dibandingkan hari lalu atau hari ini dibandingkan hari esok. Nah, ini yang mengena. Kita senantiasa sadar bahwa saya adalah saya, Anda adalah Anda. Kalau orang Eropa mengatakan, I'm what I'm, you are what you are. Anda ya Anda, saya saya. Cara Anda ya silahkan. Cara saya silahkan seperti ini. Nah, inilah yang semestinya. Kita sangat bahagia sekali ketika kita mengetahui bahwa ternyata ya tidak sepenuhnya benar kalau kita terus dan terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekalipun mungkin saja ada. Kalau dijadikan satu gambaran, dijadikan satu perbandingan untuk kemajuan kita, bisa jadi membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau sepenuhnya tidak bisa. Karena kita ya kita, Anda ya Anda. Saya, Anda ya Anda. Lah, mitra, kita akan berbicara adalah apa sih langkah-langkahnya atau tip agar kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti ada beberapa hal sehingga kita tidak lagi ribut dengan orang lain, tapi ributlah dengan diri kita sendiri. Kita ini kan kadang miris ya. Kita bersorak-sorai untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri hampir tidak pernah. Bahkan mungkin melupakan. Padahal kita seperti ini, saya jadi seperti ini ya karena kemampuan saya, karena apa yang saya lakukan di waktu dulu. Dan kemudian saat ini beginilah gitu. Dan mestinya kita bersorak-sorai, kita terima kasih, kita bersyukur atas diri kita. Sampai sejauh ini kita sudah seperti ini. Nah, mestinya seperti itu. Yang kita sayangkan adalah ketika kita rame-rame, ketika kita sorak-sorak tapi untuk orang lain. Bahkan histeris. Ketika kita melihat orang yang kita mungkin kagumi, admire lah, mungkin kita senangi. Atau mungkin kita rasakan bahwa iya, dia itu hebat luar biasa. Kita sorak-sorak. Kita applause untuk mereka. Tapi sayang kita lupa applause untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang kita sayangkan. Lah, mari kita mencoba mengevaluasi diri, introspeksi diri, menganalisis diri, atau bahkan kita mengakui diri kita sendiri. Sehingga kita ya, saya luar biasa seperti ini, saya hebat banget itu. Ya, ini nanti ada yang namanya self-talk atau positive self-talk. Kita berbicara kepada diri kita yang positif-positif. Miris memang, kita sering sekali berbicara pada diri kita justru yang negatif-negatif. Sesuatu yang katakanlah orang mengatakan mental block. Aduh, aku kok kayak gini amat. Aduh, aku kok nggak mampu.
Aku nggak seperti dia ya. Aku kok kayak gini lah. Yang seperti inilah itu nanti kita akan sama-sama pelajari sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang terhadap dirinya negatif. Justru sebaliknya, mestinya terhadap dirinya kita positif. Maka ada bahasa-bahasa bawah sadar yang menyatakan bahwa kita ini orang hebat, kita ini orang luar biasa, kita bisa, kita mampu. Dan bahkan kita mensyukuri apa yang kita miliki karena apa? Karena keluarbiasaan kita. Jadi tidak lagi mengatakan kita ini kok seperti ini ya, nggak seperti dia, nggak seperti dia, nggak seperti itu. Karena apapun yang kita kerjakan adalah hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Tip berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini luar biasa, mitra. Kita mesti berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekalipun di awal tadi saya katakan boleh, tapi untuk kemajuan kita lagi. Tapi kalau full untuk membandingkannya ya terlalu berat. Nah, dan tidak akan pernah sampai karena kita berbeda. Kita berbeda itu mesti harus berbeda ya. Kalau sama kan ya bosan lah. Mesti kita berbeda, oke? Jadi kita akan berbicara mengenai tip berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada apakah saya di sana ya? Yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri dengan baik. Ini wajib banget. Rasanya kalau orang nggak mengenali diri kayak apa emang? Lalu mau diarahkan kemana kalau kita nggak kenali diri kita? Tetapi kalau kita kenali diri kita dengan baik, kita akan mampu memanage diri kita sendiri. Mampu membawa diri kita sendiri. Oh, arahnya saya ke sini. Oh, arahnya saya ke sini. Karena saya mampu melihat diri kita, melihat diri saya. Seandainya mitra tidak mampu melihat dirinya, sangat sulit sekali mengarahkannya. Bahkan bisa jadi malah stuck di situ saja. Karena apa? Ketidakmampuan kita melihat diri kita sendiri. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang mesti kita explore, apa yang mesti kita jadikan satu titik di mana kita hebat. Nah, ini mesti kita tahu yang seperti itu. Seandainya saja kita nggak tahu, sulit sekali rasanya untuk mengatakan, wah saya mau ke sini nih, saya mau meraih ini, kan sangat sulit sekali. Kan ada istilah yang sangat bagus sekali. Hobimu jadikan passionmu, hobimu jadikan hal yang memberikan nilai lebih pada dirimu. Nah, kalau kita sudah nggak tahu apa yang ada di dalam diri kita, ya, lalu bagaimana cara mengembangkannya? Lalu jadi siapa saya ini? Jangan-jangan malah jadi orang gitu ya. Iya, karena memang tidak sedikit diri kita ini mengagumi orang itu jadi orang itu. Padahal berbeda. Padahal sangat berbeda. Masih jadi diri kita sendiri. Nah, mengenali diri inilah yang kemudian cikal bakal kita bisa mencapai satu hal yang kita inginkan. Ayo mitra, kita mencoba mengenali diri kita sendiri. Nama saya ini, umur saya ini, saya di sini, skill saya seperti ini, soft skillnya seperti ini, hard skillnya seperti ini. Lalu akan saya kembangkan yang hal seperti ini juga. Saya akan fokus dengan ini. Lah itu baru kita akan mengetahui kemana kita menuju. Kita akan mengetahui arah kita akan berlayar. Kemudian berhenti di satu pulau atau di satu titik di mana kita ingin berhenti di situ. Kalau hari ini saja kita belum tahu yang seperti itu, maka mulailah kita mencoba mencatat sebanyak-banyaknya hal yang kita sukai, sebanyak-banyaknya hal yang kita memiliki lebih, sebanyak-banyaknya hal yang kita tentunya bisa mengeksplor, mengembangkan apa yang kita miliki. Lalu kita pilah-pilah, lalu kita ambil, lalu kita eksplor yang seperti itu. Ini kan luar biasa sekali. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa mengatakan, saya nggak bisa apa-apa, tidak. Karena setiap kita itu unik banget. Dan setiap kita punya potensi. Bahkan dalam satu teori dikatakan, setiap individu itu memiliki 34 bakat. 34. Dan yang paling dekat 14, paling dekat. 14 bakat. Kalau satu saja bakat kita nggak dikeluarkan, nggak dieksplor, atau nggak kembangkan, kan ada yang salah. Sehingga kita tidak jadi orang yang luar biasa. Bahkan mungkin saja tidak manfaat bagi orang banyak. Nah, ini pentingnya kita mengetahui yang seperti itu lalu mengeksplornya, mengembangkannya. Bakat saja pada diri kita yang paling dekat 14. Bayangkan 14 itu banyak sekali. Kalau ambil satu, kemudian kita kembangkan. Setelah berkembang hebat, ambil lagi satu, kembangkan lagi. Ambil satu, kembangkan lagi. Wah, sungguh luar biasa.
Tapi kalau tak satu pun kita ambil, wow, sayang sekali. Kita diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah kepada kita, yang mestinya menjadikan diri kita hebat, luar biasa, dan manfaat bagi banyak orang, akhirnya tidak bisa yang seperti itu. Tidak bisa yang luar biasanya kita keluarkan, luar biasanya kita eksplor, luar biasanya kita manfaat bagi orang banyak. Nah, mitra, kita mesti tahu yang seperti itu. Maka itu kita belajar. Dan tips untuk tidak membandingkan diri pada orang lain, salah satunya adalah mengenali diri kita sendiri dengan baik. Hikmah mengatakan, ketika kita mampu mengenali diri kita dengan baik, maka kita akan mudah mengarahkannya. Itu hikmah. Ini ingat-ingat, mitra. Jadi kalau kita mengetahui, menilai diri kita dengan baik, maka kita akan mudah mengarahkannya. Mau kemanakah kita? Mau seperti apa kita ini? Sehingga apa? Ada titik temu di situ. Namun kalau kita tidak pernah mengenali diri, tidak pernah mengetahui diri kita dengan baik, bisa jadi kita tidak akan pernah mengarahkan diri kita sendiri. Sehingga jadi yes man, orang yang pasif. Nah kalau sudah pasif berarti kan nggak menghasilkan apa-apa, tidak produktif. Padahal kita mestinya produktif, kan gitu. Nah ini pentingnya kita mengenali diri kita sendiri. Yuk rame-rame kita mencoba melihat potensi yang ada pada diri kita. Memang ada istilah kita memiliki potensi yang sangat besar pada diri kita, dan manfaatkan itu potensi. Nyata memang seperti itu. Kita punya potensi tapi tidak memanfaatkan dengan baik. Kita punya potensi yang dahsyat, tapi sayang kedahsyatannya itu justru menjadi kelemahan. Kenapa? Tidak pernah mengembangkannya. Nah, hari ini kita mulai menyadari, kita mulai sadar diri bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa, dan kita bisa mengenali diri dengan baik sehingga kita bisa mengarahkan diri kita sampai tujuan di mana kita inginkan. Ini satu hal yang luar biasa, mitra. Yang kedua, ya, agar kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain 100% gitu ya, atau mungkin di atas 80%, maka membiasakan positif self-talk. Self-talk ini banyak sekali, mitra. Kita sering sekali berbicara pada diri kita sendiri. Namun sayangnya yang kita bicarakan pada diri kita justru hal-hal yang tidak membangun. Malah sebaliknya, memental blockkan, mematikan diri kita. Kata-kata itu sering kita ucapkan. Saya bodoh, saya nggak mampu, saya nggak pengalaman, saya nggak bisa, saya kalah, dan sebagainya. Bahasa-bahasa itu namanya mental block. Bahasa yang tidak membangun. Bahasa yang tidak berikan optimisme pada diri kita sendiri. Maka kemudian biasakan positif self-talk. Insya Allah saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya luar biasa. Dalam hidup yang hanya hal ini aja, saya harus manfaat baik pada diri saya maupun lingkungan saya. Bahkan lingkungan lebih besar saja. Lingkungannya lebih besar lagi. Nah itu, bahasa-bahasa itulah yang mestinya kita bangun. Saya bisa mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Saya ini hebat. Tangan saya, kaki saya, mata saya, telinga saya, organ tubuh kita bisa mendukung saya untuk menjadi luar biasa. Nah ini self-talk. Dan banyak sekali self-talk yang biasa kita nyanyikan, yang biasa kita ucapkan, yang biasa kita mungkin ya dalam hati ungkapkan gitu. Jadi maka ketika kita memulai membiasakan diri mengatakan sesuatu yang positif atau self-talk yang positif, maka yang terjadi sungguh luar biasa. Karena sungguhnya apa? Kalau kita berkata positif ya, tindakan kita kan positif. Orang yang tindakannya positif ya kata-katanya positif. Ini saling terkait. Maka self-talk kita itu jangan yang negatif, harus yang positif. Ketika kita mengatakan, wah saya alhamdulillah hari ini sukses besar, bisa bekerja lebih. Pekerjaannya pun diakui. Selesai dengan baik. Nah itu diantaranya self-talk. Saya hari ini merasa puas sekali.
karena saya bisa menolong orang banyak. Saya bisa mengerjakan yang lebih dibandingkan kemarin. Nah, itu self-talk yang positif, yang mesti terus kita bangun, sehingga menjadikan diri kita orang-orang yang optimismenya tinggi. Ya, yang nggak sombong sih, optimis saja. Dan ketika self-talk positif terjadi pada diri kita, maka pikiran kita senantiasa bersih, karena yang berpikirnya tentang hal-hal positif, bukan sebaliknya. Kalau orang berpikirnya positif, nanti ya menular ke orang lainnya positif juga. Orang yang justru pandangnya negatif terhadap orang lain itu biasa berpikir negatif. Jadi kalau saya biasa negatif, ya mengecas orang lain juga negatif. Padahal mungkin saja orang lain itu positif. Self-talk. Self-talk itu hampir di tiap saat kita adakan. Hampir di tiap saat kita nyanyikan, kata-katakan. Itu self-talk. Kalau bahasa kitanya itu mungkin bahasa yang small, yang kecil. Apa ya, gerentesi, gerendengi, atau itu bahasa Jawa ya. Atau little talk lah. Bicara-bicara kecil pada diri kita sendiri. Tapi kemudian yang terbaik adalah ketika kita memulai berbicara pada diri sendiri yang positif, yang terbaik. Apapun bentuknya positif saja. Memang sangat betul ada kritik saran terkadang terhadap saya pribadi. Bagaimana mungkin kalau kita berpikir pada orang selalu positif, padahal kan nggak selalu seperti itu. Mungkin saja iya, bisa jadi. Tetapi ada hasilnya yang baik ketika kita berpikir terhadap orang lain itu positif. Ada hasilnya yang baik. Jadi kalau orang berpikirnya positif terhadap orang lain itu pancaran baiknya itu akan terlihat dan kemudian akan menimpa dari kita sendiri yang mengatakan positif. Jadi orang yang berbicara negatif terhadap orang lain ya akan kena negatifnya. Ini untungnya kita kalau kita mau berbicara hal yang positif. Untungnya kita kalau kita mau membiasakan diri bicara yang positif, berpikir yang positif, bertindak yang positif. Apalagi positif self-talk, bicara pada diri kita sendiri. Positif saja lah. Jangan negatif gitu. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita bicara negatif itu, wah, jadi pekat. Jadi tidak luas. Jadi tidak cerdas. Maka kalau kita berbicara positif, wah, itu jadi cerdas, jadi luas, lugas, dan pasti yakin sekali ada manfaat di situ. Nah ini, membiasakan positif self-talk yang kedua, agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi apapun yang kita hasilkan ya, kita alhamdulillah. Luar biasa saya bisa menghasilkan ini, begitu. Ini ya self-talk, jadi tidak lagi larut melihat orang lain yang hasilnya mungkin lebih dari kita. Ada istilah yang mengatakan membabat rumput tetangga itu jauh lebih indah, jauh lebih gampang gitu. Maka dari itu kemudian ya, jangan seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apapun hasilnya, apapun yang kita miliki, apapun yang hari ini kita kerjakan, merupakan satu hal yang luar biasa yang mesti kita syukuri, yang mesti kita banggai, yang mesti kita berikan apresiasi pada diri kita sendiri. Sehingga yang ada adalah diam dalam bangga, diam dalam bahagia, diam dalam happiness. Itu diam tapi ada angan-angan yang menyeruak. Saya bangga, saya berikan apresiasi terhadap diri saya. Semoga perbandingan hari ini dibanding hari esok jauh lebih dahsyat dibanding hari ini. Pekerjaannya pun demikian, kemanfaatan pun demikian. Nah ini yang namanya positif self-talk. Pokoknya positif lah, yang intinya itu positif, berbicara pada diri sendiri tapi dengan hal yang positif, tidak hal yang negatif. Yang kita lihat paling banyak itu self-talknya negatif. Nah, kita mulai menganulir yang seperti itu, kita mulai berbicara
positif kepada diri sendiri atau positive self-talk. Mudah-mudahan dengan kata positif itu kita akan terbangun satu motivasi yang bisa membawa dampak yang luar biasa pada kita sehingga kita ke depan jauh lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, ini juga penting sekali nih, menuliskan semua pencapaian kita. Jadi, apapun yang kita capai, yang kita kerjakan dengan baik, kita tuliskan. Karena apa? Dengan melihat itu kita akan bersyukur. Oh, ternyata saya bisa menyelesaikan 10 hal yang orang lain was-was umpamanya. Saya catat semua. Nah ini, menuliskan semua pencapaian itu, pencapaian apapun yang kita dapatkan, merupakan ukuran kita syukur. Jadi kalau kita catat banyak-banyak, syukurnya lebih banyak lagi. Dan hebatnya kalau kita menuliskan pencapaian kita sendiri, kita akan tahu, oh ternyata ini ya, tadi, oh ternyata ini kemarin, oh ternyata ini di malam. Akan ketahuan semua. Kecerdasan emosional kita pun akan melihatnya dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Hubungan kita erat, hubungan kita baik. Dan self-talk terjadi. Ya, positif self-talk terjadi. Karena udah positif semua. Jadi akhirnya positif self-talk. Sekalipun kena air panas, ya alhamdulillah. Karena kecerobohan kita, jadi sadar gitu ya. Nah ini, menuliskan semua pencapaian. Jadi dari hal kecil, sekecil apapun kita tuliskan. Sampai hal besar. Yang bisa jadi esok hari mulai dibaca lagi. Bisa jadi esok hari mulai dibagikan kepada yang lain. Bahwa pencapaian saya pada tahun ini seperti ini. Nggak masalah. Karena itu pembelajaran. Jadi menuliskan semua pencapaian itu termasuk diantaranya untuk tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sesungguhnya yang kita ucapkan, yang kita berikan nasihatnya, yang kita action padanya itu adalah hasil karya kita sendiri. Jadi karya kita itu yang baik diterima atau tidaknya kan nomor 2. Syukur-syukur diterima, kalau tidak ya silakan, kekurangannya di mana bisa diperbaiki. Itu enaknya kita menjadi orang yang tahu akan prospek ke depan, tahu akan diri kita sendiri. Ketika kita menuliskan pencapaian kita pun kita akan tahu betapa besarnya kita menghasilkan. Dan luar biasanya lagi, kita menjadi orang yang kesadarannya tingkat tinggi di situ. Kalau kita menemukan semua pencapaian, oh ternyata saya bisa sampai sini. Oh ternyata saya bisa sampai sini. Sangat tinggi sekali kesadarannya dan itu membuahkan satu hasil yang sangat luar biasa untuk diri kita atau orang yang berpikir seperti itu. Endingnya bahagia sekali. Dan kalau bahagia berarti aliran darah pun akan mengalir dengan baik. Pernafasan-nafasnya akan baik. Berpikir-pikirannya akan baik dan segalanya akan menunjang. Jadi satu hal penting bagi kita adalah ketika kita mau menuliskan semua hasil yang telah kita beri, yang telah kita dapatkan. Itu untuk yang ketiga, menuliskan semua pencapaian agar kita tidak tergiur oleh tadi saya katakan rumput tetangga yang lebih hebat. Itu. Nah, memang banyak sekali hal yang mesti kita sadari bahwa kita adalah luar biasa, bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini adalah satu sosok yang bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan kemarin-kemarin. Nah, oke mitra, tuliskan semua pencapaian kita di buku boleh, di laptopnya boleh, di komputer PC-nya boleh, di WA-nya boleh, di mana aja boleh. Lalu kita sekali-kali buka, kita sekali-kali renungkan, kita sekali-kali ingin mengambil posisi bahwa saya bisa seperti ini. Iya, harus seperti itu. Oke, ini yang keempat sekarang. Ya. Mensyukuri apapun yang dimiliki. Ini salah satu hal penting bagi kita. Ketika kita mensyukuri sesuatu yang telah kita perjuangkan hari ini. Yang kita dapatkan hari ini. Lalu kita mensyukurinya. Wow. Itu jalan menuju kebahagiaan. Itu jalan menuju di mana kita ini betul-betul tidak ingin membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Yang saya bandingkan adalah pencapaian saya tadi yang saya tulis
Setelah saya tulis banyak-banyak pencapaian, kemudian saya buka lagi dan mensyukuri. Dengan rasa syukur itulah pada akhirnya rileks sekali. Tidur nyenyak, makan juga enak. Tidak lagi berpikir hal lain. Tidak lagi berpikir sesuatu yang memang harusnya besok baru kita pikirkan, tapi hari ini sudah kita pikirkan. Yang terkadang pada akhirnya kita sakit migrain kah, sakit kepala kah, sakit perut kah. Ini sebenarnya yang seperti ini. Maka dari itu kita bebaskan saja. Jadi dengan apa? Rasa syukur. Syukur apapun yang kita miliki. Syukur kepada setiap sesuatu yang mungkin hari ini dijadikan pembelajaran kita. Orang yang banyak syukurnya itulah pemenang. Orang yang banyak syukurnya pasti akan ketenangan jiwanya akan mantap sekali. Yaitu mensyukuri apapun yang dimiliki. Jadi kalau saya memiliki ini ya alhamdulillah. Ada orang mengatakan, waduh saya bersyukur naik mobil. Yang naik motor pun mengatakan saya bersyukur dia naik sepeda. Yang naik sepeda pun mengatakan saya bersyukur dia masih jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur lagi. Saya masih bersyukur bisa jalan dengan baik, jalan dengan hebat, dengan sehat. Tuh yang lain ada yang sangat sulit sekali berjalan. Nah ini, jadi rasa syukur ini akhirnya akan mendorong kita menjadi orang yang levelnya high level. Levelnya tinggi gitu ya. Nah ini, kenapa? Karena pada akhirnya mengerti persis bahwa hari ini saya luar biasa. Pada akhirnya seperti itu. Jadi tidak ada orang yang sia-sia sebenarnya ketika kita mau sadar. Apapun yang kita sadari akan menjadikan ilmu yang luar biasa. Nah ini pentingnya kita mensyukuri apapun yang dimiliki. Ada ini yang kita syukuri, adanya kita syukuri. Seluruhnya kita syukuri saja ya. Itu kita kaya raya sekali ya, kaya hati. Dan yakinlah kayak tetangga-tetangga yang mendukung kita kalau seperti itu. Oke, yang kelima. Kita lihat lagi yang kelima adalah melakukan hal yang disukai. Tadi sudah di awal sudah saya katakan. Untuk menghindari membandingkan diri kita dengan orang lain itu ya lakukan hal yang kita sukai. Yang merupakan passion kita. Jadi apapun bentuknya yang merupakan passion kita, maka kalau dikerjakan kita dukung. Jadi kan melakukan hal yang disukai itu kan sama dengan mengembangkan hobi. Nah itu, padahal semua kita punya hobi, bahkan sampai 14 hobi yang dekat dengan kita. Ya, kalau satu saja tidak kita bongkar, wow, ada apa ini? Ya ada yang salah kan gitu ya. Nah ini, melakukan hal yang disukai itu tadi sama saja kita sedang membangun sesuatu pada diri saya. Dan bisa jadi akan digunakan nanti malam atau esok harinya. Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas ketika itu terjadi berarti siap, siaga. Dibandingkan orang yang tidak siap sama sekali, wah gelagapan. Jadi melakukan hal yang disukai itu tadi, saya hobi tapi mendatangkan uang. Hobi tapi mendatangkan sesuatu yang manfaat. Nah ini pentingnya kita kalau kita memahami yang seperti itu. Jadi jangan berkutat di situ aja. Kalau itu sudah merasa bosan, kemudian kurang maju ya ganti yang lain. Toh kita punya 14 bakat yang dekat dengan kita. Dan bahkan banyak sekali bakat-bakat yang dikembangkan. Bisa lu join. Dan saya berharap sih kita adalah orang-orang yang senang atau dengan hal-hal baru. Senang dengan lari-lari kecil, jalan-jalan di taman-taman atau di playground atau di trotoar gitu. Sehingga apa yang terjadi di sana kita bisa di samping kita relaksasi untuk mengendorkan otot-otot, kita masih bisa berpikir jernih dan rasanya mungkin akan terus diikuti oleh ya, yang kita lihat tadi, kemudian kita catatkan. Dan kemudian esok harinya kita mencoba untuk menuangkannya. Nah ini yang hebatnya kita kalau mau melakukan hal yang disukai. Jadi jangan, kalau kita nggak suka jangan diam begitu aja. Tapi berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih lah, yang ada warnanya gitu. Kalau nggak suka sesuatu jangan kemudian didiamkan, jangan. Tapi justru kita pecahkan. Di mana sih kurang baiknya? Di mana sih ininya? Di mana sih itunya lah? Sehingga akan menjadi satu titik di mana kita akan hebat dan menjadikan kita orang optimisme, serta barang-barangnya pun akan selamat. Dan akan selamat barang-barangnya, akan bisa dimanfaatkan lebih. Nah ini melakukan hal yang disukai. Yang keenam, mitra,
mengembangkan potensi diri. Tadi saya singgung, jadi potensi yang kita miliki itu kita kembangkan. Banyak sekali potensi-potensi yang berkelanjutan dengan kita, namun kita tidak bisa mengembangkan. Kenapa nggak bisa mengembangkan? Karena tadi nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang bisa memecahkan masalah itu. Nggak pernah ke psikiater, nggak pernah mungkin mengapresiasi diri. Nah ini pada akhirnya tidak bisa mengembangkan potensi diri kita. Nah, kita hanya tidur saja potensinya. Kita sayangkan yang seperti itu. Kenapa? Kita ini luar biasa tetapi tidak dimanfaatkan keluar biasaannya itu. Nah ini mengembangkan potensi diri kita. Banyak sekali para motivator-motivator yang mengajarkan tentang motivasi dan tentang mengembangkan potensinya. Nah sayangnya memang tidak berdekatan ya, kemudian punya waktu yang lama untuk saling mengisi, saling berdiskusi, saling mengembangkan usahanya. Sayangnya seperti itu. Maka mengembangkan potensi diri ini suatu hal penting agar kita maju, lalu kita bisa ya sejajar minimal dengan mereka yang memiliki sertifikat yang dari Jakarta Utara 1 ini. Mestinya kita bisa seperti itu. Kenapa kita mau mengembangkan potensi diri kita? Kita banyak bersilaturahmi ke sana kemari sehingga ada jalan untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Nah, jalurnya banyak sekali, tidak hanya satu, tapi bisa jadi ribuan. Karena mestinya kita ini orang-orang yang paling hebat. Nah, Bapak Ibu yang ada di depan ya, karena semua adalah pemimpin yang hebat. Nah, mudah-mudahan terus dan terus menjadi pemimpin yang luar biasa yang hebat. Yang ke-7 mitra, mengapresiasi kekuatan diri kita sendiri. Jadi tadi yang saya katakan, kepada orang lain kita sorak-sorai, wah histeris lah. Karena bintang kesayangannya datang gitu, bertemu bintang kesayangan. Tetapi pada dirinya sendiri nggak pernah yang seperti itu. Nah ini, padahal kita diajarkan untuk mengapresiasi kekuatan kita, mengapresiasi bentuk usaha kita atas kebersihan ruangan ini ya. Kan banyak sekali. Diberikan apresiasi, jadi jangan pelit-pelit lah kepada siapapun. Mungkin orang lain yang sudah kerjasama dengan kita, yang sudah selesai dan bagus ya, berikan apresiasi. Karena sesungguhnya mengapresiasi itu sama dengan memberi nilai plus pada diri kita maupun pada mereka. Kepada siapapun kita berikan nilai plus, dan orang kalau diberikan nilai plus itu sungguh hatinya senang sekali. Nah, mengapresiasi kekuatan yang kita miliki itu akan membuat kita jauh lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Sayangnya kalau kita orang yang tidak pernah mengapresiasi diri kita, akhirnya apa yang terjadi? Wah, banyak makanan mungkin yang dihasilkan dari kita sia-sia. Banyak sekali ide-ide yang mestinya akan menjadi bagus juga sia-sia. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka banyak-banyaklah mengapresiasi diri agar kita terbuka dengan segalanya. Mengapresiasi diri itu merupakan satu kebutuhan sehingga kita akan betul-betul paham apa yang kita butuhkan, paham apa yang kita eksplor, dan paham bagaimana cara mengeksplor sesuatu terhadap orang banyak, terhadap murid kita, guru kita, dan sebagainya. Itu yang sangat jarang saya temui yang seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya ini ya kita belajar sehingga kita mampu memberikan warna setelah belajar di QLM ini. Yang ke-8 mitra, yaitu memberikan fokus pada proses perjalanan. Ya ini juga sering sekali ditanyakan, ya. Sering sekali orang bertanya, apakah ada result oriented, apakah ada proses oriented dalam usaha. Kalau result oriented itu yang ditentukan, yang diinginkan hasil. Saya jualan ayam 1 kilo sekian, nanti akan saya jual ke sana sekian, di sana akan dijual sekian. Nah itu sudah rantai-rantainya seperti itu. Jadi walaupun big bossnya kayak apapun tetap akan mengambil keuntungan. Nah mitra, kita akan sangat beruntung sekali ketika kita mampu memberikan fokus pada proses perjalanan. Artinya di situ kan ada nilai tambah. Karena apa? Karena kita akan mungkin slow but sure, pelan tapi yakin akan didapatkan. Dibandingkan cepat-cepat tapi
malah ambruk gitu, cepat-cepat malah nggak karuan. Nah ini memberikan fokus pada proses perjalanan itu satu hal yang sangat dibutuhkan. Saya lihat pada orang tertentu, kalau habis kerja dia mau tiduran di lantai rumah, di halaman di halaman kos-kosannya atau di ruang tamunya, yang terbaik adalah ditutup, terbaik, jadi nggak terganggu, pakai korden ditutupnya gitu ya. Nah ini karena itu memang satu fokus, ingin sekali rasanya mengetahui proses perjalanannya, atau paling tidak ingin sekali rasanya hari ini mendapatkan keuntungan walaupun kecil. Nah ini baru mitra akan memberikan yang namanya proses mengakui proses perjalanan atau fokus pada proses perjalanan. Sekalipun tadi saya katakan result oriented, mereka itu yang dituju hasil. Yang penting gua hasil lah, kayak pun caranya. Biasanya tidak tidak lama dibandingkan orang yang hanya berpikir. Orang yang berpikirnya itu justru landai, justru hebat, menghargai si orang tuanya yang memasakkan, dan kemudian memakan dengan doa, dan kemudian mensyukuri apa adanya. Ya, ini yang kita cari, yang seperti itu, yang pada akhirnya akan bisa mandiri, akan bisa menjadi orang yang tidak lagi dikucil-kucilkan oleh orang lain, tapi justru adanya diangkat oleh orang lain. Yang ke-9 mitra, mendekatkan diri padanya. Iya, kita sering sekali ketika kita ini sedang mendapat kegalauan, kita baru datang ke Allahnya, bermunajat di sana. Nanti setelah galaunya hilang, beberapa saat kemudian, seiring itu ya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Allahnya, seolah-olah hilang. Padahal memang betul ya, ada satu doa yang sangat luar biasa menurut saya itu. Doa itu adalah minta tidak kasal, tidak malas-malas. Minta doa yang cepat bekerja. Minta doa yang juga agar kita tidak menjadi orang yang pelit, agar tidak menjadi orang yang hanya berpikir dirinya sendiri, tetapi justru berpikirnya kebaikan untuk sesama gitu. Wah, luar biasa itu kalau sampai terjadi. Apalagi kalau hitungan yang namanya setahun sekali ada zakat, ada infak, ada sedekah, kalau dikumpulkan kayak apa di Indonesia ini. Nah, karena memang ada wadahnya, tapi ya mudah-mudahan sih nanti ke depan disiarkan hasilnya berapa, rupiahnya berapa. Itu luar biasa sekali, dan saya yakin sekali ketika orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri padanya, ya akan berbuat seperti itu. Orang yang percaya dengan Tuhannya itu pasti akan berbuat seperti itu. Yang kita sayangkan kan ketika mereka tidak berbuat seperti itu, ya, semau-maunya. Dan ini terjadi di sini juga terjadi, semau-maunya. Yang pada akhirnya apa? Ya ada yang dirugikan, ada yang malas berbicara. Aduh, ramai sekali kan. Pada akhirnya seperti itu. Makanya ketika kita mau mendekatkan diri padanya, artinya kita ingin petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya kalau saya mendapatkan doanya dikabulkan bahwa saya harus menapaki jalan yang lurus, insya Allah ya akan cepat dibandingkan yang belok-belok gitu. Akan cepat sekali datang sampainya. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa paling mudah itu kalau kita mencari sesuatu dengan jalan langitan katanya. Ya terserah saja sih, mau jalan langitan mau jalan biasa. Tapi yang jelas ketika kita tahu bahwa satu saudara kita memiliki cukup modal dengan penghasilan cukup lalu akan membangun sesuatu, ya dukunglah gitu, didukung. Jangan dinegatifkan, biarkan aja. Dan alhamdulillah selama ini kita sering bersama-sama, sering berdiskusi mengenai kemajuan bersama. Dan itulah sejatinya bahwa kita ini mestinya selalu maju ya bersama gitu. Kalau mundur ya mundur bersama lagi. Jadi kan nggak terlalu berat kalau kita mundur gitu. Nggak, karena apa? Masih banyak teman-temannya. Dan kedepannya pun akan lebih hebat lagi karena apa? Sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk ke mereka sehingga akan disatukan menjadi satu hal penting yang kita bicarakan ke depan. Dan hal yang tidak kalah tadi adalah ketika kita mendekatkan diri padanya, maka ada di situ ya terselipkanlah untuk fuqara wal masakin, untuk yatim piatu. Kemudian
untuk siapa saja yang mungkin hari ini sorenya baru kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Ini luar biasa. Jadi 9 tip tidak membandingkan lagi dengan orang lain, insya Allah menjadi satu titik di mana kita berbalik pada diri kita akan baik ke depannya, dan kita akan betul-betul menjadi orang yang insya Allah kemanfaatannya itu jauh lebih dahsyat, dan betul-betul menjadi orang yang bisa membawa dampak positif terhadap orang lain atas apa yang telah diberikan pada kita. Jadi seperti fisik, bangunan, ya, sekolah kita dan sebagainya kan diberikan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita lah. Kita mencoba itu untuk dikembangkan dengan cara kita, namun tidak jauh dari itu dan kemaslahatannya jauh lebih besar. Sayangnya memang kadang-kadang kita nggak berpikir sampai sejauh itu ya, karena memang disibukkan oleh administrasi yang lain. Tapi ya mestinya hari ini kita sadar, karena kita ada waktu-waktu rileks yang bisa membawa dampak kepada pikiran kita, hati kita menjadi orang-orang yang dermawan, dermawati gitu ya. Demikian mitra, 9 hal sudah kami sampaikan, yaitu tips atau cara tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita ya fokus pada diri kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan, dan kita fokus terhadap hasil yang kita inginkan. Pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.